Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi kita saudara, sehingga kita dapat berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia. Saudara, kita akan berdoa untuk menyambut renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih sepanjang malam Tuhan sudah melindungi kami, sudah menolong kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, Kau izinkan kami kembali bangun dengan tubuh yang sehat, menikmati sukacita yang baru, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Bapa, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami, jamah siap hati kami, telinga kami yang mendengar firman-Mu, supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Jamah kami agar kami mampu untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, dalam surat yang kedua bagi jemaat Korintus, Rasul Paulus sedang bersaksi tentang apa yang telah dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Makedonia adalah salah satu provinsi kerajaan Romawi di mana jemaat Filipi, Tesalonika, dan Berea berada, saudara. Tapi kemungkinan jemaat Filipi dan jemaat Tesalonika yang Paulus maksud di sini ya. Nah, sedangkan jemaat Korintus adalah bagian dari provinsi Akaya. Ceritanya adalah jemaat Kristen Yahudi yang ada di Yerusalem, saudara, sedang mengalami kesulitan ekonomi yang parah dan sangat membutuhkan bantuan. Saudara, Paulus kemudian menggerakkan jemaat-jemaat yang dia layani agar turut membantu jemaat Yerusalem yang mana jemaat-jemaat Makedonia dan Akaya telah melakukannya lebih dahulu. Nah, kalau kita baca dalam Roma 15 ayat yang ke-26, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Saudara, di sini Paulus merasa bangga, merasa kagum atas apa yang telah dilakukan oleh jemaat Makedonia. Nah, Paulus sebagai rasul bagi orang non-Yahudi takjub. Padahal jemaat Yerusalem yang berlatar belakang Yahudi sering melihat jemaat non-Yahudi itu, saudara, hanya dengan sebelah mata. Nah, tapi kini Yerusalemlah yang justru dibantu oleh Makedonia. Nah, sangat mengagumkan bagi Paulus karena jemaat-jemaat Makedonia sendiri pada saat itu, saudara, sedang mengalami kesulitan juga. Dan kesulitan mereka itu juga cukup parah ya, saudara. Yaitu yang pertama, mereka sedang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Yang kedua, mereka sangat miskin. Yang ayat 2, saudara, yang ayat yang
sudah kita baca tadi. Nah, jadi saudara, keadaan fisik, keadaan mental, keadaan keuangan mereka sebenarnya tidak lebih baik daripada jemaat-jemaat Yerusalem. Tetapi mengapa mereka tetap bisa memberikan bantuan kepada jemaat yang tidak peduli dengan mereka yang non-Yahudi? Nah, dasar yang pertama adalah kenapa mereka mampu melakukan itu. Mereka merasa sebagai jemaat yang telah dianugerahkan kasih karunia Allah. Saudara, firman Tuhan berkata di 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, saudara, hal ini menyadarkan posisi mereka di hadapan Allah. Yang kedua, saudara, mereka memiliki sukacita yang meluap, kata firman Tuhan di ayat yang kedua tadi. Nah, hal ini menunjukkan buah roh yang terlihat nyata mengalahkan pelbagai penderitaan yang sedang mereka alami. Yang ketiga, mereka meminta dan mendesak untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang keempat, saya akan bacakan buat kita, saudara. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara, terlihat jelas bahwa jemaat-jemaat Makedonia merasa jemaat Yerusalem adalah bagian dari mereka yang harus dilayani. Padahal kita sudah tahu tadi bahwa jemaat Yerusalem itu memandang jemaat Makedonia sebelah mata, saudara. Tidak terlalu mempedulikan mereka, tapi justru di saat mereka mengalami kesulitan, justru jemaat-jemaat Makedonia yang orang yang mereka tidak anggap, itulah yang membantu mereka. Nah, dengan demikian, saudara, kesadaran akan kasih karunia Allah dan kesatuan tubuh Kristus yang membuat mereka melayani dengan sukacita. Nah, luar biasa, saudara, jemaat Makedonia mau memberi, mau membantu sesama aja mereka menyodorkan diri ya. Kalau firman Tuhan tadi yang kita sudah baca, mereka memaksa bahwa kami harus ikut dalam pelayanan ini untuk membantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem, katanya. Padahal kita baca tadi di ayat 2 bahwa mereka juga, keadaan mereka sebenarnya tidak jauh lebih baik. Mereka juga lagi mengalami kesusahan. Tapi mereka bisa dan mampu melakukan itu, luar biasa, saudara. Buah roh itu benar-benar nyata dalam hidup mereka. Kasihnya itu benar-benar tulus, saudara. Nah, pertanyaannya, apa yang jemaat-jemaat Makedonia berikan kepada jemaat Yerusalem? Nah, saudara, tentu saja adalah uang. Nah, berapa banyak? Nah, tidak disebutkan, saudara, nominalnya. Tetapi yang jelas, menurut kemampuan dan bahkan melampaui kemampuan mereka, ayat yang ketiga. Nah, mungkin kita bertanya, kok bisa mereka melakukan itu? Ya bisa, saudara, karena mereka kaya dalam kemurahan, kata firman Tuhan. Nah, orang yang kaya dalam kemurahan hati akan sanggup memberi dengan kerelaan sendiri tanpa paksaan. Orang yang benar-benar
mempercayai Tuhan, saudara, orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kasih karunia yang dia sudah rasakan dari Tuhan, itu yang akan membuat dia merasa bahwa membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi mereka tahu bahwa orang itu memang sangat membutuhkan pertolongan. Dengan kerelaan hatinya, maka dia mampu melakukan itu. Saudara, memang tidak mudah ya, dan tidak semua orang mampu melakukan itu. Ada banyak orang berpikir, aduh aku aja masih kesulitan, aduh aku aja masih kurang, gimana saya bisa membantu orang lain? Lebih baik saya mencukupkan diri saya dulu, supaya tidak merepotkan orang lain. Ada banyak yang berpikiran seperti itu, saudara. Tapi sangat salut sekali dengan jemaat Makedonia ini. Sekalipun mereka berada dalam kesusahan keuangan, saudara, bahkan berbagai masalah juga mereka sedang hadapi, bahkan mereka juga tidak terlalu dianggap ya. Tapi justru mereka mampu dengan berbesar hati membantu orang yang tidak mempedulikan mereka, tidak menganggap mereka, tapi mampu mereka melakukan kasih yang sedemikian besar. Saudara, mari kita sama-sama belajar akan seperti jemaat Makedonia ini, saudara. Kasih yang begitu tulus yang mereka berikan kepada jemaat Yerusalem. Jadi memberi itu bukan karena kita berkelebihan ya. Tapi kalau kita sudah tahu firman Tuhan, dan firman Tuhan itu sudah memerdekakan kita, maka orang itu akan mampu melakukannya. Saudara, mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan, supaya kita juga mampu melakukan setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita sudah ketahui. Supaya kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita mampu menjadi pelaku akan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita dan memampukan kita, saudara. Tuhan memberkati kita semua yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah mengingatkan kami kembali, mengajar kami untuk kami bisa melakukan pelayanan kami kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami dengan kasih, dengan ketulusan yang murni. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang kami sudah dengar Tuhan itu benar-benar masuk dan benar-benar dapat mengubah seluruh pola pikir kami, mengubah hati kami, agar hidup kami menjadi hidup dan iman kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, sehingga kasih kami semakin besar terhadap Engkau, dan kami dapat lakukan juga itu kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan kami. Berikan kami hati yang rela, hati yang tulus, untuk mampu berbuat sesuatu kepada orang-orang yang benar-benar memang membutuhkan pertolongan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, yang selalu menolong kami sampai hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan membela dalam segala aktivitas, biar pertolongan Tuhan itu menjadi bagian kami. Berkati kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatunya dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga keberhasilan, keberkatan itu menjadi bagian kami. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami di sepanjang hari ini dalam penyertaan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, kami menjalani hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.